Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Fikri dengan NIM 21005 Sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengembangan sumber daya manusia. Baik, untuk materi pertama, eh, pendahuluan di sini investasi di dalam pengembangan sumber daya manusia merupakan pengeluaran untuk memperbaiki dan untuk memperbaiki kapasitas produktif dari manusia. Menurut Dehan Ani Handoko. Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi sangat membantu keberhasilan organisasi dan individu menurut Surya Dharma. Selanjutnya, pemberdayaan dan komitmen merupakan suatu upaya mencapai kesuksesan organisasi dalam persaingan global menurut Wahibur Rahman JR. Menurut Jamaluddin Ansor, perlu revitalisasi SDM dalam era perubahan. Menurut Anthony Diomatin, pengolahan SDM berbasis kompetensi merupakan tren baru dalam revitalisasi SDM. Organisasi harus memanusiakan manusia sebagai elemennya, bukannya dehumanis Baron Armstrong. Dalam di sini Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang berbunyi, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menunjukkan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar dalam kesesatan yang nyata. Dalam pengembangan SDM, Human Research Development, a set of systematic and planned activities designed by organization to provide its members with the opportunities to learn necessary skill to meet current and future job demands. Yang artinya di sini adalah pada pengembangan sumber manusia, serangkaian kegiatan sistematis dan rencana yang dirancang oleh organisasi untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk mempelajari keterampilan yang diperlukan guna memenuhi tuntutan pekerjaan saat ini dan di masa depan. Pada pelatihan dalam MSDM, pelatihan termasuk bagian Human Resource Management untuk memenuhi syarat ability to work. Kombinasi berbagai faktor seperti teknik pelatihan, persiapan, dan perencanaan yang matang, serta komitmen terhadap esensi pelatihan. Perusahaan dapat mencapai a greater competitive advantage tol dan hal dalam Usmara 2007 tahun 2015. Beberapa definisi penelitian menurut para ahli. Yang pertama, Bernardin tahun 2003 146. Training is defined defined as any attempt to improve employee performance and current job you want relate to it. Yang artinya, pelatihan diartikan sebagai segala upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai pada pekerjaan yang dipegangnya saat ini atau yang berkaitan dengannya. Menurut Gomez Meza, the process of providing employee with specific skill or helping them correct deficiencies in their performance. Yang artinya proses membekali karyawan dengan keterampilan khusus atau membantu mereka memperbaiki kekurangan dalam kinerjanya. Uh, Selanjutnya, menurut Bambang Bahyudi, Casio, a process that enables an individual to acquire the necessary skill or knowledge to meet recruitment. Yang artinya suatu proses yang memungkinkan seorang memperoleh keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pekerjaan. Selanjutnya, menurut Noe et al. Di sini tahun 2003, training is a planned effort to facilitate the learning of job-related knowledge, skill, and behavior by employees. Yang artinya pelatihan adalah upaya upaya terencana untuk memfasilitasi pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku berhubungan dengan pekerjaan oleh karyawan. Menurut tahun 2002, training is a planned effort by a company to facilitate employees learning of job-related competition. Yang artinya di sini pelatihan adalah upaya terencana yang dilakukan perusahaan untuk memfasilitasi pembelajaran karyawan
mengenai kompetensi yang berhubungan dengan pekerjaan. Di sini ada perbandingan antara pelatihan dengan pengembangan. Mungkin bisa dilihat di sini pada training mungkin fokusnya current development future. Untuk use of experience training allow uh, development high. Untuk training goal training preparation for current job, pada development preparation for change. Pada training partisipan itu recruit development voluntary. Dan untuk tujuan pelatihan, ya, mungkin yang pertama meningkatkan pengetahuan karyawan dalam hal budaya dan pesaing mancanegara yang diperlukan sukses di pasar internasional. Ini sangat diperlukan untuk karyawan karena nantinya untuk mengetahui situasi pasar nantinya. Eh, yang kedua, membantu making bahwa karyawan memiliki keterampilan dasar teknologi komputer. Dan selanjutnya, membantu karyawan dalam memahami bagaimana bekerja dengan efektif untuk meningkatkan kualitas produk. Keempat, meningkatkan budaya organisasi dalam inovasi, kreativitas, dan pembelajaran. Yang kelima, memastikan ketentraman bekerja sama dengan kontribusi karena kontribusi karyawan dan kepada organisasi telah berubah. Terakhir, mempersiapkan karyawan bekerja lebih efektif selama karyawan penuh tahun 2023. Nah, di sini eh, ada proses pelatihan, desain pelatihan. Untuk yang pertama, mungkin di sini ada kondu, kondu, conducting needs assessment. Pada organization analysis person analysis text analysis yaitu melakukan kebutuhan penilaian, analisis organisasi, analisis orang, dan analisis tugas. Pada ensuring employees readiness for training, di sini diperlukan itu attitude and motivation basic skill. Yang maksudnya di sini adalah memastikan karyawan siap untuk pelatihan sikap dan motivasi keterampilan dasar. Untuk developing and evaluating plan itu identify learning outcome cost evaluating design plan cost benefit analysis, yang artinya mengembangkan dan mengevaluasi rencana. Pada mengembangkan dan mengevaluasi rencana ini diperlukan identifikasi hasil belajar untuk mengevaluasi desain rencana analisis biaya dan manfaat. Dalam untuk ulangi eh, ma- pada critical learning the environment di sini eh, itu learning objective meaningful material practice feedback community of learning modeling dan program administration. Pada untuk menciptakan pembelajaran lingkungan, di sini diperlukan tujuan pembelajaran materi yang bermakna, praktik, masukan komunitas pembelajaran, modeling, administrasi program selanjutnya yaitu ke ensuring transfer of training. Di sini ada terdapat tiga. Yang pertama self management, peer and manager, and support, yaitu manajemen mandiri, hubungan rekan, dan manajer, support dari manajer. Selanjutnya ke arah developing and evaluating plan. Untuk uh, ini diartikan mungkin mengembangkan dan mengevaluasi rencana, itu identifikasi hasil belajar, pilihan mengevaluasi desain, dan rencana analisis biaya manfaat. Selanjutnya itu select training method, yang terdapat dua bagian itu tradisional dan pembelajaran. Yang terakhir mungkin memantau dan mengevaluasi. Jadi di sini adalah dapat tiga bagian itu melakukan evaluasi, melakukan perubahan untuk meningkatkan program. Pada pelatihan dalam perspektif Islam, dalam sejarah Islam, sejak zaman Zahiliyah telah ada pengambilan budak sebagai buruh, pembantu atau pekerja. Walaupun setelah zaman Islam merupakan mulai dikurangi, hal ini menandakan adanya tradisi pelatihan dan pembinaan dalam Islam. Ketika Islam datang, Rasulullah membawa sejumlah prinsip etika dan melakukan perubahan radikal dalam memperlakukan pekerja dan dalam pekerjaan dan pendidikan.
Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 62. Pola pemilihan dan pendidikan Rasulullah. Yang pertama, metode tilawah itu membaca ayat kauniyah dan kauliyah. Yang kedua, metode taklim, pengajaran kitab atau transfer ilmu. Yang ketiga, metode tazkiyah, penyucian atas hal yang masih bercampur baur. Yaitu tazkiyatun nafs, tazkiyatul fik. Yang keempat, metode hikmah dari pembelajaran tersembunyi atau pengetahuan filosofis. Eh, Selanjutnya, teknik dasar proses pendidikan yang pertama adalah rasa empati. Rasa empati ini mungkin bisa dirasakan pada pesan seorang manusia. Yang kedua, adanya pengulangan. Yang ketiga, perumpamaan cerita. Yang keempat, widya wisata. Yang kelima, uswah keteladanan. Yang keenam, memberikan uang praktikal. Baik, terima kasih untuk materi kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.